apakah P3K itu bisa menjadi kepala sekolah. Nah, semoga ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua ya. Ketika sobat-sobat calon guru itu lulus pada masa sanggah, artinya teman-teman lolos ujian P3K Guru tahun ini ya. Pada saat mulai pemberkasan mengisi daftar riwayat hidup, ketika di sini kita pilih tidak, maka kita akan diminta untuk mengunggah surat pengunduran diri. Oke, sobat semuanya, ada salah satu kawan kita yang bertanya kepada kita ya terkait tentang jika kita itu mengundurkan diri, itu apakah nanti kita bisa ikut tahap 2 atau tahap 3 atau bagaimana? Atau mungkin dari teman-teman ini masih kepincut ya, ingin menjadi PNS atau CPNS gitu ya, sehingga menganggap untuk P3K Guru ini bukanlah suatu jabatan yang diidamkan. Di sisi lain teman-teman, ternyata banyak sekali dari sobat-sobat guru honorer yang ketika ingin ikut ujian P3K Guru ini mengidolakan ingin menjadi seorang kepala sekolah teman-teman. Nah, di sini dijawab oleh Bapak Abi Ridwan, P3K Guru diangkat jadi KS. Berpikirmu terlalu jauh, nak. Sekali P3K Guru ya tetap jadi guru. Pola karirnya tidak seperti PNS. Pengembangan kompetensi yes, pengembangan karir no. Guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Paling top mentok di guru muda. Pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang keuntungan menjadi P3K dibanding menjadi PNS. Sehingga teman-teman nanti biar bisa merasa bersyukur ya yang sudah diterima untuk P3K tahun ini. Jadi kalau misalkan sudah diterima jangan mengundurkan diri ya. Kemudian teman-teman yang kedua kita akan membahas terkait tentang jenis-jenis jabatan ASN yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1, ini nanti bisa mulai untuk mengisi daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan CSN setelah jadwal jawab sanggah teman-teman, yaitu setelah tanggal 20 ini ya. Kemudian teman-teman, nah, di sini kalau misalkan kita nanti sudah ada tampilan seperti ini, maka kita lanjut saja ya untuk melakukan pemberkasan. Nah, sobat semuanya, berikutnya adalah keuntungan menjadi P3K dibandingkan dengan PNS, teman-teman. Jadi, teman-teman yang keterima di P3K ini nanti intinya sama saja ya. Jadi, jangan merasa gimana gitu. Kemudian yang pertama, teman-teman, nah ini multi level entry di mana tidak seperti PNS yang harus meniti karir dari jenjang jabatan terendah. P3K dapat masuk melalui jenjang tertentu bahkan bisa langsung pada jenjang tertinggi pada jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai kriteria jabatan yang ditentukan dalam PP 49 tahun 2018. Kemudian untuk yang kedua teman-teman, penghasilan yang didapat akan setara dengan PNS berbeda dengan honorer yang mendapat penghasilan kecil hingga di bawah UMR. P3K mendapatkan penghasilan sama dengan PNS jika mengisi jabatan yang sama dengan PNS. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan ini lebih besar teman-teman. Jadi kalau saya bandingkan itu antara gaji dari PNS, golongan 3A guru itu adalah sekitar 2,5 juta. Dan kalau misalkan dari P3K guru ini adalah 2,9 juta lebih sekian. Dan juga kalau misalkan PNS guru itu kan harus melewati masa-masa CPNS ya. Yang mana masa-masa CPNS itu gajinya belum full 100%. Akan tapi kalau misalkan P3K semenjak mendapatkan SK P3K bulan pertama ini mendapatkan pembayaran gaji sudah setara teman-teman dengan golongan dan jabatannya. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah mendapatkan fasilitas yang sama teman-teman dengan PNS seperti tunjangan kematian dan tunjangan kecelakaan kerja. Kemudian batas usia pelamaran yang lebih panjang teman-teman. Jika seleksi CPNS ini batas usia pelamaran ini adalah paling tinggi 35 tahun dan 40 tahun ya untuk jabatan tertentu. Kemudian P3K dapat melamar suatu jabatan ASN dengan batas usia pelamaran hingga 1 tahun sebelum batas usia pensiun ya jabatan yang dilamar. Artinya di sini kan teman-teman usia meskipun di atas 50 tahun pun ini bisa melamar kan untuk P3K guru dan bahkan mendapatkan apresiasi dalam bentuk afirmasi teman-teman. Kemudian dapat dikontrak hingga batas usia pensiun jabatan minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi hingga batas usia pensiun jabatan dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja setiap tahunnya.
Nah, selanjutnya untuk perbedaannya teman-teman, dari segi manajemen kepegawaian terdapat perbedaan antara PNS dan P3K secara garis besar, itu dijelaskan pada tabel di bawah ini. Ini kita kutip dari tulisan hukum teman-teman. Oke, di sini teman-teman, untuk yang PNS ini berdasarkan pada PP nomor 11 tahun 2017, kemudian untuk P3K ini adalah PP nomor 48 tahun 2018. Yang pertama, untuk PNS ini menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian untuk yang P3K ini juga bisa menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian untuk yang PNS ini bisa mengisi seluruh jabatan ASN teman-teman. Kemudian untuk yang P3K bisa menduduki jabatan ASN yang dapat diisi. Ini adalah jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi madya dan juga utama tertentu. Nah, fungsional ini contohnya analis, kemudian guru gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang PNS ini memiliki nomor induk pegawai atau NIP secara nasional. Kemudian di sini diangkat dengan perjanjian kerja. Ini adalah perbandingannya dengan yang ini, berstatus pegawai tetap. Kalau PNS itu berstatus pegawai tetap. Kalau misalkan P3K diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk PNS ini adalah memiliki nomor induk pegawai atau NIP secara nasional. Untuk yang P3K memiliki NIP juga secara nasional. Disebut sebagai NI P3K teman-teman. Kemudian untuk PNS usia paling rendah ini adalah 18 tahun, paling tinggi 35 tahun. Ini pada saat pelamaran ya. Kemudian untuk yang P3K ini usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia pensiun yaitu 58 tahun. Kemudian untuk PNS ini adalah gaji berdasarkan perundang-undangan. Kemudian di sini juga untuk P3K ini gaji berdasarkan perundang-undangan. Nah, ini teman-teman. Untuk P3K masa kerja paling singkat 1 tahun dan paling maksimal ini adalah pada masa pensiun. Kemudian untuk PNS perlindungan pensiunnya ya, dapat perlindungan yaitu pensiun, kemudian JHT, Jamkes, JKK, kemudian JKM dan juga BanHK. Nah, apa maksudnya ini? Pensiun itu adalah jelas ya, tunjangan pensiun. JHT tunjangan hari tua, kemudian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, kemudian jaminan bantuan hukum. Kalau misalkan untuk yang P3K ini adalah jaminan hari tua ada, dan jaminan kesehatan ada, JKK ada, JKM ada, bantuan hukum juga ada. Jadi yang membedakan ini kalau misalkan kita analisa itu adalah terletak pada pensiunnya teman-teman. Kalau PNS dapat pensiun, kalau misalkan P3K ini tidak mendapatkan pensiun. Kemudian untuk yang PNS ada jenjang karirnya hingga menempati jabatan pimpinan utama. Nah, kalau misalkan P3K ini hanya bisa menempati jabatan pimpinan utama dan madya. Ini adalah lewat open bidding, teman-teman. Kemudian untuk jabatan yang bisa diisi oleh P3K, ini adalah yang pertama, jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Yang kedua, jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Dan yang ketiga, jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional, jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi, kemudian bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. Kemudian bukan jabatan menurut undang-undang, PP, Perpres, ini adalah harus diisi oleh PNS. Jadi bagi teman-teman yang bertanya-tanya terkait tentang apakah P3K itu bisa menjadi kepala sekolah. Nah, semoga ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua ya. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.